Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 tugas sistem digital. Yang pertama, untuk gerbang logika yang satu ini, D ini not N, dan kita memiliki persamaan dari A dan dari B. Di sini A-nya itu active high, dan dia terus berjalan sampai ke rangkaian yang ini, maka dia bertemu dengan active high tetap, maka memiliki keluaran A biasa. Lalu di sini kita memiliki persamaan garis dari yang B. Di sini B-nya itu active low. Terus dia berjalan sampai ke rangkaian yang digital ini, dia bertemu dengan active high. Maka terjadi incompatibility. B-nya menjadi B aksen dengan keluaran hasilnya A dikali B aksen active low. Terus dia berjalan sampai ke sini dan memiliki keluaran yang satu ini A dikali B aksen. Lalu untuk persamaan yang berikutnya, dia dari gerbang logika yang not N juga. Dia di sini dari garis A dan garis C. Dari A, kita memiliki A active high yang terus berjalan sampai ke rangkaian digital yang ini, maka akan memiliki keluaran A active low. Active low di sini akan bertemu dengan active high, maka memiliki keluaran di sini A aksen. Lalu dari yang C di sini active low, terus berjalan ke sini dan bertemu dengan active low juga, maka akan memiliki keluaran C tetapi active high. C active high akan berjalan terus sampai ke rangkaian digital yang ini, dan dia akan bertemu dengan active high juga, maka keluarannya tetap C. Maka didapatkan menjadi A aksen dikali C active low. Lalu untuk yang ketiga, di sini ada gerbang not OR dari A, C, dan D. Di sini A-nya untuk A itu dari A active high akan berjalan terus sampai ke rangkaian ini, maka akan bertemu dengan active low, maka A-nya menjadi A aksen ditambah di sini ada C-nya itu active low bertemu dengan active low, maka hasilnya C, dan ada D. D di sini dari active high akan berjalan terus sampai ke rangkaian yang ini, maka akan bertemu dengan active high, maka keluarannya D active low. Terus berjalan sampai ke sini akan bertemu dengan active low, maka D-nya itu keluarannya tetap D. Didapatkan persamaannya A aksen ditambah C ditambah D active low. Maka kalau kita satukan ketiga rangkaian berikut ini, hasilnya menjadi A dikali B aksen ditambah A aksen C ditambah A aksen tambah C tambah D active low. Karena di sini ada bulatannya ya, maka di sini menjadi active low. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emalidya Fatur Rahman. Saya di sini ingin menjelaskan jawaban dari tugas sistem digital nomor 2. Sebelumnya nomor 1 sudah dijelaskan oleh Mbak Rifka Adelina. Dan kali ini saya ingin menjelaskan solusi dari nomor 2. Yaitu buat rangkaian digital dari persamaan logika Y active high sama dengan A aksen dikali B aksen ditambah B dikali C aksen active high, yang dimana output Y active high, inputnya adalah A active high, input keduanya itu B active low, dan input ketiganya itu C active high. Gerbang yang boleh digunakan untuk rangkaian hanyalah gerbang not N dan not saja. Beri tanda jika incompatible. Untuk kita ketahui inputnya ada 3, yaitu A active high, B active low, dan C active high. Untuk membuat persamaannya active high seperti di atas, pertama-tama saya membuat gerbang not N untuk A dan B. Rangkaian A akan terus menuju gerbang not N dan bertemu dengan B. B-nya sendiri karena di sini adalah active low, maka kita akan mengubah B-nya menggunakan
not atau inverter menjadi active high. Setelah kita ubah, kemudian A active high dan B active high akan kita satukan di gerbang not N, sehingga menjadi A aksen, B aksen yang bernilai active low. Kenapa active low? Seperti yang kita ketahui, gerbang not N akan bernilai active high jika kedua-dua inputnya itu tidak sama. Sebagai contoh, untuk input A dan B, karena di sini kita tahu nilai A-nya adalah 1 dan B-nya awalnya adalah 0, tapi karena kita menggunakan inverter di sini, maka nilai B-nya menjadi 1. Dan seperti kita ketahui, gerbang not N akan bernilai active high jika kedua-dua inputnya itu tidak sama. Jadi misalkan input A-nya adalah 1 dan B-nya 0, maka outputnya akan menjadi active high. Dan sebaliknya. Dan jika inputnya itu 1, input A-nya adalah 1, yaitu active high, dan input B-nya juga active high, maka outputnya akan menjadi active low. Sama saja dengan misalkan input A-nya adalah active low dan input B-nya juga active low, maka outputnya akan menjadi active low. Seperti itu. Karena di sini nilai A dan B-nya kita ketahui adalah di sini 1 dan di sini awalnya adalah active low, yang B kemudian kita ubah menjadi active high, maka nilai dari A aksen dan B aksen menjadi active low. Kemudian untuk gerbang not N selanjutnya, B active low bertemu dengan C active high di gerbang not N, menghasilkan B kali C aksen yang nilainya adalah active high. Karena di sini kita 0 ya, kita ketahui B-nya 0 di sini, dan kemudian C-nya kalau active high 1. Maka outputnya akan menjadi active high. Kemudian A aksen dan B aksen dengan B C aksen kita temukan di gerbang OR supaya menjadi persamaan A aksen B aksen ditambah B dikali C aksen, yang mana nilai dari output ini adalah high, active high. Karena gerbang OR akan bernilai active low jika dan hanya jika kedua-dua outputnya, kedua-dua inputnya itu active low. Jika salah satu atau kedua-dua inputnya active high, maka outputnya akan menjadi active high. Ini akan menjadi active high, ini, dan sebaliknya ini akan menjadi active high, dan ini akan menjadi active high. Dan jika active low bertemu dengan active low, maka akan outputnya menjadi active low. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok sistem digital. Saya sendiri Wayorgo Mulya, yang beranggotakan dari Bang Fauzan, Muhammad Fauzan Al-Ghifari, Rifka Adelina, dan juga Raditya Fatur Rahman. Sesuai dengan tugas masing-masing, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, A dan juga B. Tuliskan persamaan logika dari rangkaian digital di bawah ini dan beri tanda pada rangkaian jika pada bagian tersebut terjadi incompatible. Baik, dari yang pertama yaitu A active high ya. Di sini bertemu dengan active high juga, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Jadi tetap A high. Lalu di sini karena ada not jadi low berarti.
Untuk seterusnya lanjutnya yaitu B active low. Di sini bertemu active high berarti terjadi incompatible di ini bagian sini. Jadi B aksen high. Nah, karena bertemu dengan not lagi jadi B aksen low. Begitu juga dengan C active high bertemu dengan active high itu tetap. Lalu karena di sini ada none ya, not N. Jadi low. Jadi B aksen C low. Itu persamaan yang pertama. Yang not N ini yaitu A, B, dan C aksen. Untuk yang persamaan kedua yang bagian ini tetap sama karena di sini dari low bertemu dengan low jadi tidak ada perubahan. Dan untuk yang ketiga ini D active low bertemu dengan active high. Nah, di sini terjadi incompatible dengan tanda SOR ya. Jadi di sini B aksen B ya. Di sini juga B-nya terjadi incompatible karena di sini active high, di sini active low. Jadi B aksen bertemu dengan aksen yaitu jadinya B. Kalau yang C dari C active low bertemu dengan active high itu maka jadi C aksen high. Jadi B C aksen SOR D high bertemu dengan low jadi low. Nah, karena di sini low semua, ini terjadi incompatible lagi ya, berarti BC aksen D high bertemu low, incompatible lagi. Di sini terjadi N, maka jadinya total keseluruhan itu adalah A, B aksen A, B, C aksen, B, C, B aksen C, terus B, C aksen, SOR D. Karena di sini low bertemu dengan high, maka yang terakhir adalah high. Ini. Untuk selanjutnya yang B, yaitu A active low bertemu dengan high. Di sini terjadi incompatible. Jadi A aksen high. Untuk yang C high bertemu dengan high tidak masalah. Untuk yang D yaitu high bertemu dengan high tidak masalah. Berarti nah karena dirubah bertemu dengan none ya nih, not N, maka jadi low. Low bertemu low maka low. Nah, untuk yang B, untuk yang satu dulu ya, satu benar-benar satu. Ya. Untuk yang B high bertemu dengan high itu tidak masalah, jadi B tetap. Yang satu bertemu dengan dengan high maka tetap high, jadi tidak masalah, tidak ada masalah untuk high. Nah, ini high bertemu dengan not. Not ini berarti jadi low. Low bertemu dengan high jadi incompatible di bagian sini di D-nya. Jadi D aksen. D aksen low. Low bertemu low dan low. Untuk 0, low bertemu low tidak masalah. Jadi totalnya yang keseluruhan dari rangkaian tersebut yaitu A aksen C D lalu diaksenkan kembali karena ini low juga. Untuk 0 low sama dengan high. Untuk B-nya B aksen bertemu. Aksen dengan aksen yaitu sama. Jadinya B. Begitu juga satunya sama. Namun dengan H-nya tadi kan di sini ada incompatible, jadi tetap H aksen. Namun di sini karena ada low-nya, high, low, jadi diperlu aksenkan kembali. Low, kemudian high gitu. Dengan totalnya high seluruhannya, kan di sini memang high untuk yang terakhir kali ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf penjelasan juga cukup belibet karena saya sendiri kurang paham gitu. Cuma saya berusahakan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufauzan Al-Ghifari dan di sini saya akan menjelaskan nomor 3 bagian C dan D. Oke, baik. Untuk bagian C di sini awalnya kita memiliki inputan D active low dan A active low.
Nah, di sini deactive low akan melewati inverter yang ada di sini, maka deactive low akan berubah menjadi deactive high. Deactive high. Deactive high. Lalu di sini A active low akan melewati A active high di sini. Nah, karena A active low akan melewati A active high di sini, maka akan terjadi incompatibility yang ditandai dengan tanda segitiga terbalik. Kita beri tanda segitiga terbalik sebagai indikator incompatibility. Nah, lalu kedua inputan ini akan melewati gerbang N. Di sini, maka outputnya adalah D. Karena terjadi incompatibility, maka A aksen active high. Oke. Outputannya adalah D A aksen active high. Lalu selanjutnya B active low dan C active high. Nah, B active low yang di sini akan melewati active low di sini, maka tidak terjadi apa-apa. Namun sebaliknya, untuk yang C active high di sini akan melewati tanda active low. Karena active high bertemu dengan active low, maka terjadi incompatibility. Kita beri tanda segitiga terbalik sebagai indikator incompatibility. Lalu kedua outputannya ini akan melewati gerbang NAND dan outputannya adalah B plus C aksen. Karena terjadi incompatibility, maka B plus C aksen active high. B plus C active high. Nah, di sini kita sudah punya dua input, yakni DA aksen active high dan B plus C aksen active high. Nah, karena kedua inputannya ini adalah adalah active high dan akan melewati active low di sini, maka akan terjadi incompatibility pada keduanya. Langsung saja kita beri tanda segitiga terbalik sebagai indikator incompatibility. Lalu kedua outputan tersebut akan melewati gerbang N di sini, maka outputannya adalah D A aksen plus B plus C aksen active low. Nah, untuk outputan akhirnya adalah DA aksen plus B plus C aksen active low. Nah, selanjutnya untuk bagian D. Di sini pertama kita mempunyai inputan yakni A aksen high dan B aksen high. Dan kedua inputan ini akan melewati gerbang NOR. Karena tidak ada indikator active low di sini, maka tidak terjadi incompatibility. Hasilnya adalah A plus B active low. A plus B active low. Lalu selanjutnya di sini ada A active high, B active high, lalu B active high dan 0 active low. Karena di sini 0 akan melewati active high di sini, maka 0 akan terjadi di situ incompatibility.
kita beri tanda segitiga terbalik sebagai indikator incompatibility. Nah, lalu inputan tersebut akan melewati gerbang N di sini, maka outputannya adalah A, BB, 0, aksen. Karena incompatibility maka aksen aktif high. Aktif high. Oke. Sekarang kita sudah punya dua inputan di sini, dua inputan lagi, yakni A plus B active low dan ABB 0 aksen active high. Nah, di sini untuk ABB 0 aksen active high akan melewati active low di sini. Maka akan terjadi incompatibility. Kita beri tanda segitiga terbalik sebagai indikator terjadinya incompatibility. Lalu kedua inputan ini akan melewati gerbang NOR di sini, maka outputannya adalah A plus B dikali A BB 0 aksen aktif high. Nah, untuk hasil akhirnya kita dapat A plus B dikali ABB 0 aksen aktif high. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.